Selamat pagi anak-anak semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, Ibu harap kabar anak-anak Ibu semua tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Nah, setelah kita selesai berdoa, anak-anak Ibu semua mempersiapkan kembali buku Bu Petik 2B-nya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu semua kembali lagi mempersiapkan buku Bu Petik 2B-nya. Nah, hari ini anak-anak Ibu semua kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Subtema 2 dalam muatan matematika. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 2 dalam muatan matematika. Nah, anak-anak Ibu semua silakan buka buku Bu Petik 2B-nya halaman 43. Nah, halaman 43. Nah, anak-anak Ibu semua buka buku Bu Petik 2B-nya halaman 43. Nah, hari ini kita belajar dalam muatan matematika. Nah, dalam muatan matematika. Nah, dalam muatan matematika ini anak-anak Ibu, kita hari ini belajar tentang perkalian bilangan dengan angka 2, 1, dan 0. Nah, hari ini kita belajar tentang perkalian bilangan dengan angka 2, 1 sampai dengan 0. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, minggu yang lalu kita belajar dalam muatan matematika perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, hari ini dalam muatan matematika perkalian bilangan dengan angka 2, 1, dan 0. Nah, anak-anak Ibu perhatikan semua bukunya dan perhatikan juga PowerPoint Ibu. Nah, kita lihat bagian A, perkalian bilangan dengan angka 2, 1, dan 0. Nah, perkalian bilangan dengan angka 2, 1, dan 0. Nah, kita ingat kembali pembelajaran kita minggu yang lalu tentang perkalian suatu bilangan dengan cara berulang. Nah, anak-anakku semua, anak-anak Ibu semua, perkalian merupakan penjumlahan berulang suatu bilangan. Nah, perkalian merupakan penjumlahan berulang suatu bilangan. Nah, perhatikan bukunya. Di sana kita lihat anak-anak Ibu semua, kita lihat bukunya halaman 43. Nah, Linda bermain di rumah Ayu. Nah, mereka bermain boneka. Setiap anak membawa 3 boneka. Berapa banyak boneka mereka seluruhnya? Nah, di sini kita disuruh mencari berapa banyak boneka yang dimiliki oleh Linda dan Ayu seluruhnya. Nah, kita di sini disuruh mencari berapa banyak boneka yang dimiliki Ayu dengan Linda dengan cara penjumlahan berulang suatu bilangan. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana cara mengerjakannya Bu Guru? Dengan menggunakan perkalian, yaitu penjumlahan berulang suatu bilangan. Nah, cara mengerjakannya anak-anak Ibu semua sama seperti pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sama seperti pembelajaran kita minggu yang lalu tentang
perkalian penjumlahan bilangan suatu yang dilakukan secara berulang. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu. Nah, perhatikan juga bukunya, bisa juga diperhatikan bukunya. Nah, tadi dalam teks tersebut Linda bermain di rumah Ayu. Nah, Linda bermain di rumah Ayu. Nah, mereka bermain boneka. Nah, setiap anak membawa 3 boneka. Nah, kita disuruh di sini anak-anak semua menghitung berapa jumlah boneka yang mereka miliki, yang dimiliki oleh Linda dan Ayu ketika digabungkan ataupun ketika disatukan. Nah, cara mengerjakannya dengan penjumlahan berulang suatu bilangan. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu. Nah, cara mengerjakannya anak-anak Ibu semua, tadi mereka masing-masing memiliki 3 boneka. Nah, mereka masing-masing memiliki 3 boneka. Nah, kita lihat PowerPoint Ibu. Nah, di sana sudah ada 3 boneka. Nah, 3 boneka. 3 boneka Linda. Nah, yang pertama itu boneka si Linda, ada 3. Nah, di sana si Ayu juga memiliki 3 boneka. Nah, si Ayu juga memiliki 3 boneka. Nah, kita tadi disuruh berapa banyak boneka mereka seluruhnya. Berarti kita menggunakan penjumlahan. Nah, anak-anak Ibu semua, berarti di sini kita menggunakan penjumlahan. Nah, tadi yang pertama Linda memiliki 3 boneka. Nah, kita beri tanda tambah. Tanda tambah itu anak-anak tanda penjumlahan. Nah, tanda penjumlahan. Nah, setelah itu kita tambah dengan boneka yang dimiliki oleh Ayu. Nah, kita tambah boneka yang dimiliki oleh Ayu. Nah, di sana sudah kita lihat bahwa 3 ditambah 3 jawabannya 6. Nah, jawabannya 6. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, boneka yang dimiliki Ayu dengan Linda setelah disatukan ataupun digabungkan jumlahnya menjadi 6 boneka. Nah, jadi jumlahnya anak-anak Ibu, mereka mempunyai boneka seluruhnya ada 6 boneka. Nah, itu digunakan secara penjumlahan. Nah, kalau dengan perkalian, nah kita lihat di sampingnya. Kalau dengan perkalian, anak-anak Ibu, cara mengerjakannya dengan perkalian ya seperti itu. Nah, kita lihat tadi ada 2 orang anak. Nah, berarti kita tulis angka 2. Berapa boneka yang dimiliki setiap anak? Nah, berapa boneka yang dimiliki setiap anak? Nah, mereka tadi mempunyai 3 boneka. Nah, mereka masing-masing mempunyai 3 boneka. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, 2 itu datang dari jumlah anak. Nah, jumlah anaknya tadi ada 2. Linda dengan Ayu. Nah, dikali. Nah, 3 dari mana Bu Guru? Nah, 3 dari mana? Dari di mana tadi kedua anak tersebut memiliki masing-masing 3 boneka. Nah, memiliki masing-masing 3 boneka. Nah, di sana anak-anak Ibu kita kalikan 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 tetap jumlahnya ataupun jawabannya 6 sama dengan penjumlahan tadi. 3 ditambah 3 jawabannya juga 6. Dan sedangkan 2 dikali 3 juga jawabannya 6. Nah, berbeda cara mengerjakannya anak-anak Ibu, tapi jawaban ataupun hasilnya tetap sama. Nah,
cara mengerjakannya berbeda tetapi jawaban ataupun hasilnya tetap sama. Nah, kalau penjumlahan 3 ditambah 3. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan perkalian 2 dikali 3. Nah, hasilnya tetap sama tetapi cara mengerjakannya berbeda. Nah, cara mengerjakannya berbeda tetapi hasilnya tetap sama. Nah, kita lihat. Perhatikan bentuk perkalian lainnya. Nah, perhatikan bentuk perkalian lainnya. Nah, kita lihat perkalian dengan 2. Nah, perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, anak-anak ibu, perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, seperti si Linda sama si Ayu tadi. Nah, kalau kita menggunakan penjumlahan anak-anak ibu semua, kita menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, seperti yang tadi, mereka sama-sama memiliki boneka 3. Nah, mereka masing-masing memiliki 3 boneka. Nah, di sana kita menggunakan ataupun menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali, yaitu hasilnya tetap 6, sedangkan dengan perkalian juga hasilnya tetap 6, tetapi cara mengerjakannya ataupun caranya berbeda. Nah, kita lihat contohnya. Contoh perkalian dengan 2. Nah, di sana nomor 1 ada 2 dikali 4. Nah, anak-anak ibu, 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Nah, 2 dikali 4 itu hasilnya 8. Nah, 2 dikali 4 itu menggunakan perkalian. Nah, menggunakan perkalian dalam bilangan. Nah, kita anak-anak ibu semua bisa menggunakan penjumlahan yang dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, seperti apa caranya Bu Guru? Nah, kita lihat di sana. 4 ditambah 4. Nah, 4 ditambah 4 juga anak-anak ibu hasilnya tetap 8. Nah, sama seperti 2 dikali 4 tadi. Nah, hasilnya sama tetap 8. Nah, itu yang nomor 1. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, di sana yang kedua ada 2 dikali 5. Nah, kalau dalam perkalian 2 dikali 5 jumlahnya ataupun hasilnya 10. Nah, kita mengubah dan ataupun menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, sebanyak 2 kali. Nah, kita lihat angkanya yang di belakang yaitu angka 5. Nah, di sana kalau kita menggunakan ataupun menjumlahkan bilangan sebanyak 2 kali anak-anak ibu, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, sama hasilnya 2 dikali 5 dengan 5 ditambah 5. Nah, hasilnya sama-sama 10. Nah, hasilnya tetap sama-sama 10, tetapi cara mengerjakannya berbeda. Nah, perkalian dengan penjumlahan. Nah, itulah anak-anak ibu dalam perkalian dengan 2. Nah, menggunakan perkalian dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan tersebut sebanyak 2 kali. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Selanjutnya kita lihat, perhatikan bentuk perkalian lainnya berikut. Nah, perhatikan bentuk perkalian lainnya berikut. Nah, kita lihat yang pertama. Perkalian dengan 1, semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, anak-anak ibu semua, perkalian dengan 1, semua bilangan jika kita kalikan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, tidak berubah. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya kita lihat.
Nah, kita lihat di situ contohnya anak-anak ibu. Yang pertama, sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya ada contoh dengan perkalian dengan 1. Nah, contohnya seperti apa nomor 1? Yaitu 2 dikali 1. Nah, 2 dikali 1. Nah, jadi anak-anak ibu, 2 dikali 1 itu tetap hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu 2. Nah, yaitu 2. Nah, 2 dikali 1 itu anak-anak ibu, hasilnya tetap bilangan itu sendiri, yaitu 2. Nah, kalau kita menggunakan penjumlahan supaya hasilnya 2, nah kita lihat contohnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, itu yang digunakan dalam perkalian dengan 1 dan penjumlahan dilakukan 2. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Di sana ada 4 dikali 1. Nah, sama dengan contoh yang pertama. 4 dikali 1 itu anak-anak ibu tetap jumlahnya ataupun hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu tetap 4. Nah, tetap 4 hasilnya 4 dikali 1. Nah, kalau kita menggunakan penjumlahan, nah kalau kita menggunakan penjumlahan anak-anak ibu semua, angka satunya itu kita jumlahkan 4 kali. Nah, angka satunya itu kita jumlahkan 4 kali. Nah, hasilnya sama tetap dengan 4 kali 1. Nah, 4 kali 1 tadi hasilnya tetap 4. Hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita lakukan dengan penjumlahan, nah kita jumlahkan angka satunya 4 kali. Nah, hasilnya tetap 4. Nah, sama dengan 4 kali 1 tadi. Nah, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, perkalian dengan 0. Nah, semua bilangan jika dikalikan 0 pasti hasilnya tetap 0. Nah, anak-anak ibu semua, perkalian dengan 0, semua bilangan kita kalikan. Jika kita kalikan ke 0, hasilnya tetap 0 anak-anak ibu. Hasilnya tetap 0. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya bisa kita lihat di sana. Yang pertama, 2 dikali 0. Nah, 2 dikali 0. Nah, anak-anak ibu semua, tadi sudah dikatakan semua bilangan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya juga 0. Nah, maka hasilnya juga 0. Nah, kita lihat yang pertama, contohnya 2 kali 0. Nah, 2 kali 0 itu anak-anak ibu hasilnya tetap 0. Nah, hasilnya tetap 0. Kalau kita menggunakan penjumlahan, 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. Nah, sama dengan perkalian tadi 2 dikali 0. Nah, sedangkan yang kedua 3 dikali 0. Nah, sama juga anak-anak ibu, 3 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Nah, dalam penjumlahan kita bisa jumlahkan 0-nya 3 kali, tetapi hasilnya tetap 0 anak-anak ibu. Nah, jadi jika bilangan dikalikan 0, hasilnya tetap 0, tidak akan berubah. Nah, itulah perkalian bentuk lainnya. Nah, itulah anak-anak ibu contoh perkalian bentuk lainnya. Perkalian dengan 1 dan perkalian dengan 0. Nah, sama juga yang di buku. Nah, anak-anak ibu perhatikan bukunya, sama juga di buku. Nah, sama bentuknya. Perkalian dengan 2, perkalian dengan 1,
dan perkalian dengan 0. Nah, sama yang Ibu jelaskan dengan PowerPoint Ibu tadi. Nah, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya kita lihat, nah anak-anak Ibu semua, dalam perkalian ini kita juga bisa menggunakan tabel. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel. Nah, dalam perkalian ini juga anak-anak Ibu semua, kita bisa menggunakan tabel supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Nah, kita lihat bagian B. Perkalian menggunakan tabel perkalian. Nah, hasil perkalian juga dapat ditentukan dengan bantuan tabel perkalian. Nah, di sana ada pertanyaan. Berapakah hasil dari 5 kali 4? Nah, di sana kita disuruh anak-anak semua mencari berapa hasil 5 dikali 4. Nah, kita menggunakan tabel. Nah, dalam menggunakan tabel ini anak-anak Ibu, terlebih dahulu kita membuat tabel. Nah, Nah, di PowerPoint Ibu ini tabelnya sudah Ibu buat, yaitu 6 ke bawah. Nah, tabelnya 6 ke bawah dan 10 ke samping. Nah, 6 ke bawah dan 10 ke samping. Nah, setelah kita membuat tabelnya anak-anak Ibu semua, kita mengisi bilangannya. Nah, kita mengisi bilangannya mulai dari angka 1 sampai 50. Nah, kita mengisi tabelnya dengan menggunakan angka 1 sampai 50. Nah, bilangan angka 1 sampai 5 anak-anak Ibu, kita letakkan di sebelah kanan pada tabel pertama. Nah, pada kolom pertama. Nah, kita letakkan angka 1 sampai 5 di sebelah kanan di kolom yang pertama. Nah, di sini kita disuruh mencari perkalian. Jadi anak-anak Ibu semua, sebelum angka 1 kita letakkan tanda perkalian di atas kolom pertama. Nah, di atas kolom pertama kita letakkan tanda perkalian. Nah, kenapa? Karena kita disuruh mencari perkalian, bukan penjumlahan. Nah, kalau perkalian berarti tandanya tanda kali. Nah, kita letakkan di atas di sebelah kanan kolom nomor pertama. Nah, setelah itu anak-anak Ibu semua, kita buat angka 1 sampai 5 ke bawah. Nah, kita buat angka 1 sampai 5 ke bawah. Nah, kalau ke samping, nah di sana tadi ada 10 kolom. Nah, kita buat angka 1 sampai dengan 10. Nah, kita buat angka 1 sampai 10. Nah, setelah itu anak-anak Ibu semua, kita membuat bilangan 1 di samping kolom yang sebelah kanan. Kita buat angka 1 di samping 1 tersebut sampai angka 50 ke bawah. Nah, sampai angka 50 sampai habis kolom tersebut. Nah, sampai angka 50. Nah, setelah kita mengisi angkanya anak-anak Ibu semua, di sana bisa kita cari berapa hasil dari 5 kali 4. Nah, 5-nya anak-anak Ibu kita ambil dari kolom yang pertama sebelah kanan paling bawah. Nah, di sana ada angka 5. Nah, angka 5
angka 5 dikali. Nah, 4-nya di mana kita ambil? Nah, 4-nya kolom yang keempat sebelah kiri. Nah, kolom yang keempat di sebelah kiri ada di sana angka 4. Nah, anak-anak ibu, jadi 5 dikali 4 pasti ada jawabannya di bawah, yaitu 20. Nah, yang ibu lingkari di sana ada jawabannya 20. Nah, jadi anak-anak ibu semua, 5 dikali 4 itu 20. Nah, 5 dikali 4 itu hasilnya 20. Nah, dengan menggunakan tabel ini anak-anak ibu, kita bisa lebih mudah mengerjakan perkalian. Nah, kita bisa lebih mudah mengerjakan perkalian semua bilangan. Nah, ini kalau beginilah anak-anak ibu, kalau kita mengerjakan dengan cara menggunakan tabel perkalian. Nah, cara menggunakan tabel perkalian. Nah, kita lihat selanjutnya. Bagaimana jika hasil perkalian sudah diketahui? Nah, contohnya, tentukan bentuk perkalian yang hasilnya 18. Nah, tentukan bentuk perkalian yang hasilnya 18. Nah, bisa juga anak-anak ibu lihat bukunya halaman 44. Nah, di sana juga ada bentuk perkalian yang hasilnya 18. Nah, cara penyelesaiannya kita dapat mengerjakannya dengan bantuan tabel perkalian. Nah, anak-anak ibu semua, kita juga bisa menggunakan tabel seperti yang tadi. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, di sini ibu sudah memberikan tabel ataupun membuat tabel. Nah, di sana anak-anak ibu sudah ibu buat tabel untuk perkalian yang hasilnya 18. Nah, kita lihat dari tabel ini anak-anak ibu. Dari angka yang di depan ataupun sebelah kanan, kolom yang pertama ada sudah ibu buat angka 1 sampai 10. Nah, angka 1 sampai 10. Nah, di atas kita letakkan tanda perkalian. Nah, kenapa? Karena kita menggunakan perkalian bukan penjumlahan. Nah, setelah itu pada kolom ke kiri ataupun ke samping kita buat angka 1 sampai angka 10. Nah, setelah itu anak-anak ibu, kita isi kembali semua angka yang ada pada tabel berikut. Nah, kita isi angkanya. Di sana bisa kita isi angka 1 sampai 100. Nah, bisa kita isi angka 1 sampai 100 dalam tabel tersebut. Nah, dalam tabel ini kita disuruh mencari bentuk perkalian yang hasilnya 18. Nah, lihat anak-anak ibu yang sudah ibu tandai dengan warna merah. Nah, di sana ada 4 angka 18. Nah, ada 4 angka 18. Nah, bagaimana cara melihatnya anak-anak ibu? Bagaimana cara melihatnya Bu Guru? Perkaliannya supaya mendapat angka 18. Nah, kita lihat. Kita lihat yang pertama. Kita lihat yang pertama ada kolom 2 dari samping. Nah, ada angka 18 di bawah. Nah, dari mana dapat angka 18? Nah, kita lihat. Kita lihat kolom yang pertama. Kolom yang pertama sebelah kanan. Nah, kita lihat angka 9 di bawah. Nah, angka 9 di bawah. Nah, 9 ini berapa kita kalikan supaya hasilnya 18? Nah, kita kalikan dengan angka 2. Nah, di angka 2 itu ada hasilnya 18 di bawah samping angka 9. Nah, samping angka 9. Nah, anak-anak ibu semua, nah, kita lihat dari mana datangnya angka 18 itu tadi? Dari
9 dikali 2. Nah, 9 dikali 2. Nah, anak-anak ibu bisa dilihat semua PowerPoint ibu di sana sudah ibu tunjukkan ada tanda panahnya supaya anak-anak ibu lebih jelas, lebih mengerti. Nah, di sana tadi yang kita lihat kolom yang pertama itu dari mana hasilnya 18, yaitu 9 dikali 2. Nah, 9 dikali 2. Nah, 9 dikali 2 itu hasilnya 18. Nah, kita lihat lagi kolom yang ketiga. Di sana juga ada angka 18. Nah, cara perkaliannya adalah 6 dikali 3. Nah, 6 dikali 3. Nah, 6 dikali 3 itu anak-anak ibu 18. Nah, hasilnya juga 18. Nah, kita lihat lagi karena di kolom keempat tidak ada, kita lihat angka 18. Kolom kelima juga tidak ada angka 18. Nah, kita masuk ke kolom ke-6 sebelah kiri. Nah, kolom ke-6 sebelah kiri ada di sana angka 18. Nah, dari mana angka 18 itu? Dari 3 dikali 6 juga. Nah, tadi 6 dikali 3, sekarang 3 dikali 6. Nah, 3 dikali 6 itu juga anak-anak ibu tetap hasilnya 18. Nah, 3 dikali 6 juga tetap hasilnya 18. Nah, sama seperti 6 dikali 3. Nah, 6 dikali 3 juga hasilnya 18, sama dengan 3 dikali 6 juga hasilnya 18. Nah, kita lihat selanjutnya. Dalam kolom ketujuh, nah dalam kolom ketujuh tersebut tidak ada hasilnya 18. Nah, tidak ada hasilnya 18. Nah, kita lihat kolom ke-8. Nah, dalam kolom ke-8 juga tidak ada angka 18. Nah, dalam kolom ke-8 juga anak-anak semua tidak ada angka 18. Nah, kita lanjut lagi ke kolom 9. Kolom 9 sebelah kiri. Nah, kita lihat lagi kolom 9 di sebelah kiri. Nah, di sana ada angka 18. Angka 18. Nah, dari mana datangnya angka 18? Nah, dari 2 dikali 9. Nah, 2 dikali 9 anak-anak ibu hasilnya 18. Nah, sama seperti yang paling bawah tadi, 9 dikali 2. Nah, hanya angkanya aja yang dibalikkan. Nah, 9 dikali 2 sama dengan 18. 2 dikali 9 juga sama dengan 18. Nah, hasilnya tetap sama. Nah, anak-anak ibu semua, itulah bentuk perkalian yang hasilnya 18 dari tabel berikut. Nah, bentuk perkalian yang hasilnya 18 dari tabel berikut. Nah, di sana ada 4 perkalian yang hasilnya 18. Nah, dalam tabel tersebut anak-anak ibu ada 4 perkalian yang hasilnya 18. Yang pertama tadi 9 dikali 2 tetap 18. Nah, yang kedua 6 dikali 3 18. Yang ketiga 3 dikali 6 juga 18. Nah, yang keempat 2 kali 9 juga 18. Nah, mereka sama-sama mempunyai hasil 18 walaupun angkanya berbeda dalam perkalian tersebut, tetapi hasilnya tetap 18. Nah, itu dalam bentuk perkalian yang hasilnya 18 dalam tabel berikut. Nah, dalam tabel berikut. Nah, anak-anak ibu semua, dengan menggunakan tabel ini kita lebih mudah untuk mengerjakan perkalian. Nah, kita lebih mudah dalam mengerjakan perkalian dengan menggunakan tabel.
Nah, yang kita lihat yang terakhir. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu yang terakhir. Nah, di sana coba perhatikan kembali tabel perkalian di atas. Nah, nanti anak-anak Ibu semua perhatikan kembali tabel yang Ibu tunjukkan di atas tadi. Nah, setelah anak-anak Ibu memperhatikan tabel tersebut, nah, di sana ada pertanyaannya. Perkalian berapa saja yang hasilnya 24? Nah, perkalian berapa saja yang hasilnya 24? Nah, nanti anak-anak Ibu mengerjakan pertanyaan ini di buku latihannya. Nah, nanti anak-anak Ibu mengerjakan pertanyaan ini yang di PowerPoint Ibu ini di buku latihannya dan dikirim ke WA Ibu. Nah, yang dikirim ke WA Ibu langsung. Nah, di sana tadi anak-anak Ibu disuruh memperhatikan kembali tabel yang di atas tadi. Nah, anak-anak Ibu disuruh mencari berapa saja yang hasilnya 24. Nah, perkalian berapa saja yang hasilnya 24. Nah, nanti anak-anak Ibu bisa cari di tabel yang tadi. Nah, di tabel yang Ibu tunjukkan tadi. Nah, anak-anak Ibu semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan matematika. Nah, inilah materi kita hari ini dalam muatan matematika tentang perkalian bilangan dengan angka 2, 1, dan 0. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan video ini kembali supaya anak-anak Ibu bisa menyimak kembali video materi kita hari ini dalam muatan matematika. Nah, jangan lupa mengerjakan nanti tugas yang ada di PowerPoint Ibu yang terakhir ini. Perkalian berapa saja yang hasilnya 24 dari tabel yang tadi, yang Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak Ibu semua, sekian materi kita hari ini. Ibu ingatkan kembali anak-anak Ibu semua tetap jaga kesehatan di rumah, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya anak-anak Ibu semua, kita semua tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, akhir kata Ibu ucapkan selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, dan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua.